Hai, kita berjumpa lagi dengan saya, Bro Deru. Nah, saya sedang berada di satu tempat yang saya sangat suka, di mana tempat ini ada kolamnya, ada tanaman. Ini taman yang sangat membuat saya nyaman, dan saya betah berlama-lama di sini. Kalau ndak ingat-ingat, banyak tugas yang harus dikerjakan, dan banyak hal lain yang juga harus mendapat perhatian secara khusus. Oke. Bicara soal taman, Bro Deru teringat akan satu kisah yang ada di buku kehidupan yang menurut imannya Bro Deru dan juga rekan-rekan sesama yang satu iman dengan Bro Deru, itu kita sebut sebagai Alkitab. Di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa waktu Allah selesai menciptakan manusia, dia menempatkan manusia di satu tempat yang namanya Taman Eden. Ya, Taman Eden. Nah, pada saat dia menempatkan manusia itu di Taman Eden, dia berfirman kepada manusia tersebut. Dikatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan be fruitful and multiply. Dan selanjutnya ada perintah untuk apa? Menaklukkan seisi ciptaan yang lain, kemudian diberikan mandat untuk mengelola dari ciptaan yang lain tersebut. Nah, apa yang Bro Deru ingin sampaikan pada kesempatan hari ini? Ya, keindahan satu tempat, keindahan dari satu suasana kehidupan, kadangkala membuat kita itu terlena. Nah, ini to the point banget. Ya, nggak enak sih. Padahal kalau kita ada di satu tempat yang membuat kita nyaman, kan kita maunya tuh kan terus saja di situ. Mau santai-santai aja, mau tidur aja. Iya kan? Mau menikmati aja. Capek sumpek dari kehidupan sehari-hari. Capek, jenuh kita. Udah banyak tekanan, udah banyak beban pikiran yang seharusnya bisa kita lepaskan sejenak. Nggak ada salahnya, nggak ada masalah di situ. Boleh-boleh saja kan kita refreshing. Boleh-boleh saja dong kita cari suasana baru, menghimpun kembali kesegaran. Jadi Bro Deru nggak keberatan soal itu, bukan masalahnya. Tapi kalau kita sampai kebablasan, keterusan, itu baru jadi masalah. Nah, kembali kepada kisah di dalam Alkitab tersebut. Nah, setelah mendapat mandat dan mereka mulai menjalani kehidupan mereka di taman itu, ternyata nih, satu ketika dikatakanlah iblis dalam wujud ular ya datang dan mulai mengerjai tanda kutip mengerjai Hawa, sang perempuan. Di situ iblis memelintir sedikit saja firman Tuhan. Dan sayangnya pada saat itu Hawa termakan oleh pelintiran tadi. Dan Hawa terjebak, jatuh dalam dosa, memakan buah yang berasal dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Datang pula Adam kemudian, sang laki-laki, kemudian diberikan buah yang sudah digigit oleh si Hawa tadi. Adam pun ikut makan, maka jatuhlah mereka berdua dalam dosa. Dan sehingga apa? Akhirnya Allah harus mengusir mereka keluar dari Taman Eden itu, dan untuk menjaganya diletakkan dua malaikat dengan pedang terhunus dan berapi. Itu menurut Alkitab kami. Jadi yang Bro Deru mau sampaikan untuk kita bersama adalah begini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan benar, melekat pada Tuhan. Bangun hubungan intim, hubungan pribadimu dengan Allahmu. Siapapun yang kau sembah. Kalau Bro Deru menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Bro Deru sembah dan Bro Deru layani. Ya kan? Nah, mendekat artinya apa? Sediakan secara khusus jam-jam untuk doa, jam-jam untuk baca firman Tuhanmu dari kitab sucimu. Kalau Bro Deru ya dari Alkitab.
renungkan dan pahami, lakukan. Minta kemampuan dari Tuhan. Supaya apa? Bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita ini. Jangan hanya tahu teori. Praktekin. Ya minimal satu bagian dari sekian bagian yang harus kita praktekin. Adalah yang yang bisa kita praktekkan dong. Masa nol? Gitu kan? Nggak mungkin nol kalau kita mau usaha. Benar kan? Nah, yang berikutnya, yang kedua. Setelah kita membangun kehidupan kita yang dekat, yang intim, melekat pada Tuhan kita, melalui memberikan waktu secara khusus untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Yang kedua itu adalah begini. Jangan pernah mengizinkan pikiran-pikiran jahat berkuasa atas pikiran kita. Karena apa? Medan pertempuran yang paling besar, yang paling berat itu bukan di luar sana, tetapi di dalam pikiran kita. Setiap detik, setiap saat tanpa bisa dibendung, informasi ataupun pikiran-pikiran yang baik maupun yang buruk itu melesat, datang menghujam, menggoda, bahkan menggoncang. Wah, ahli tata kata nih. Enggak lah. Kalau kita tidak pinter-pinter menyaringnya, kalau kita tidak ada di dalam tuntunan daripada Tuhan, di dalam mengelola pikiran kita, maka kita bisa salah di dalam mempercayai informasi yang datang lewat pikiran kita. Kita juga bisa bikin dosa di dalam pikiran kita. Nah, ini bahaya. Orang tidak tahu kita udah berdosa. Belum lagi dari pikiran itu mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita jadi baper atau mulai benci atau apa. Orang nggak tahu selama kita belum bertindak yang enggak, yang salah. Ya kan? Mulai lama-lama pengaruh dari pikiran kemudian turun ke perasaan, sudah nggak kuat, muncul tindakan. Akibat apa? Adanya keinginan-keinginan aktualisasi diri atau ekspresi perasaanmu, entah marah, benci, sedih, seneng, macam-macam itu keluar. Nah, kalau kita nggak bisa kelola ini, maka masalah datang dalam hidup kita. Masalah itu pasti nggak enak, pasti nggak baik. Dan itu, entah itu masalah itu hanya menimpa diri kita atau akan melibatkan pihak ketiga, pihak keempat, kelima, orang lain maksudnya. Ayolah, hati-hati. Hati-hati, jangan pernah biarkan pikiran kita melayang, artinya kuasai pikiranmu. Yang ketiga, konsisten dengan kebenaran. Klise Bro Deru. Bisa saja orang bilang itu klise, bisa aja bilang alah gitu. Bisa. Orang bosan, orang muak. Iya, karena apa? Karena dia nggak mau lakuin. Kalau kita mau melakukan, memang kita pasti dapat tantangan yang luar biasa. Tapi pilih mana? Orang lain yang nggak suka sama kita karena kita melakukan kebenaran, atau Tuhan yang nggak suka sama kita? Tuhan yang kasih kita hidup, yang kasih kita nafas. Pilih mana? Terserah. Kalau Bro Deru pilih nyenengin hati Tuhan. Dia yang kasih saya. Bro Deru punya nafas ini dari dia, yo. Nggak berani lah ngelawan. Dan yang penting tulus sama Tuhan. Ya. Tulus sama Tuhan. Ya, dari apa yang bisa disampaikan ini, ayolah kita minta kemampuan dari Tuhan. Ayo kita cerna baik-baik dulu. Ya, kita cerna baik-baik. Renungkan. Bro, dia yakin. Rekan-rekan, saudara-saudaraku pasti paham, bisa melihat kebenaran dalam setiap perkataan yang Bro Deru sampaikan, walaupun belepetan. Inilah Bro Deru. Tapi it's okay, tangkap saja isi dari pesan-pesan yang disampaikan. Minta kemampuan dari Tuhan dan lakukan. Lihat saja hasilnya. Simple, belepetan, tapi powerful. Puji diri sendiri. Oke deh, cukup. Cukup lebaynya, cukup narsisnya, dan cukup untuk hari ini. Oke? Salam. I know